Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi lama kita tidak bersua di NU Corner, podcastnya PCNU Kabupaten Cirebon. Hari ini saya kedatangan tamu dua adik spesial dari IPNU dan IPPNU. Ini nanti perkenalkan ya lengkapnya ya. Kalau saya sudah kenal. Ini baru saya baru kalau tahu sih sudah tahu wajahnya gitu, tapi belum kenal. Nanti kita perkenalan. Yang pasti pemirsa, hari ini kita akan berbincang-bincang. Kebetulan Mas Wahyu Wibisono dan Mbak Ayu Nurul Agnia. Ayu Nurul Agnia. Nurul Agnia, luar biasa ini cahayana orang-orang kaya ini. Jadi mudah-mudahan jadi doa ya Mbak ya. Amin. Pemirsa mohon maaf suara saya ini agak serak-serak, kering, nggak becek. Kalau becek agak lanya ini. Jadi nanti kita akan membahas tentang IPNU PPNU untuk periode ke depan, karena kedua adik-adik ini baru saja terpilih menjadi ketua IPNU dan ketua IPPNU Kabupaten Cirebon. Ke Mas Wahyu dulu, Mas Wahyu. Siap. Mas Wahyu. Siap, Kang. Barangkali yang belum kenal Mas Wahyu, perkenalkan Mas Wahyu itu namanya siapa, orang mana. Syukur-syukur agak lengkap ya, sekolahnya di mana dulu kan. Ya, siap. Perkenalkan, Kang izin, saya Wahyu Wibisono, Ketua PC IPNU Kabupaten Cirebon yang terpilih kemarin pasca konvercap. Saya asalnya dari Gebang, Kecamatan Gebang, Kang. Dari Kecamatan Gebang, dan ya sekarang masih S1. S1 berarti masih kuliah ya? Masih kuliah. Semester berapa? Semester akhir. Penyelesaian. Akhir, malu rupanya menyebutkan semester. Iya, semester akhir penyelesaian. Iya, finishing ya. Finishing, tinggal finishing. Dulu pernah pesantren kan? Ya, pernah. Dulu pesantren di Anasuha Kalimukti di Pabedilan. Kang Kiai Haji Usama Mansur. Betul. Ya juga salah satu berangkat berproses dari situ awal. Kemudian mengenal IPNU dan berproses kemudian mendalami di IPNU ya mulai dari situ. Oh ya, di pesantren Kalimukti itu kan ada aktif ya? Aktif IPNU. PK-nya, komisariatnya. Iya. Komisariat. Komisariat, dan ya berproses di situ, berawal dari situ. Betul, Kang. Juga berkahnya Gebang. Kang, Gebang itu banyak lahir tokoh-tokoh muda. Tradisi Gebang ini rupanya. Yang saya tahu Gebang itu kan ada siapa? Ada almarhum Kang Casiwan. Semoga Kang Casiwan diberikan keberkahan oleh Allah sehingga menjadi orang yang spesial di mata Allah. Betul. Kemudian di situ ada mantan dari Gebang, siapa lagi Kang? Ada Kang Nawawi. Oh, Kang Nawawi. Iya. Itu pernah jadi ketua? Pernah jadi. Yang jadi wartawan itu ya? Iya, yang wartawan juga. Oh, iya. Kang Nawawi. Oh, pernah jadi ketua PC itu? Pernah. PAC. Oh, PAC. Iya, di PAC. Maksudnya kalau di cabang dia sekretaris dulu. Iya, kalau yang cabangnya itu kan sering dari Gebang gitu ya. Iya. Iya. Kang Casiwan, Kang Yusuf gitu. Iya. Kemudian siapa lagi? Ya terakhir saya. Oh iya. Ya, 3 dalam rentang waktu yang pendek saya kan menjadi Gebang menjadi istimewa, melahirkan, berarti kan produksi kadernya, kepemimpinannya terus dilakukan di sana gitu. Ya, termasuk ini. Duku Puntang itu belakangan paling tidak 5 tahun ini luar biasa ya Mbak ya, kaderisasi IPNU dan IPPNU ya. Mbak, betul. memperkenalkan diri Mbak. Ya. Halo rekanita hebat Kabupaten Cirebon. Perkenalkan, saya Ayu Nurul Agnia dari Duku Puntang. Keberkahan bagi saya terpilih menjadi Ketua PCI PPNU Kabupaten Cirebon, dan saya bisa dibilang masih muda sekali, paling muda di sini. Saya masih 20 tahun. 20 kamu muda ya? Ya kan masih muda. Oh iya. Kalau muda itu masih SMA gitu, yang usia 17 itu masih muda. Dulu atau hari ini masih kuliah atau?
Hari ini masih kuliah semester 4 dari lulusan SMAN 1 Duku Puntang. Oh, hidup Duku Puntang ya. Duku Puntang. Berarti untuk periode PPNU periode 2023-2025. Oke, tadi perkenalannya pemirsa, barangkali di jalan ada dua orang ini barangkali naik kehausan, mohon disuruh mampir. Kang Wahyu, kemarin Konversab sudah selesai gitu kan? Betul. Sebenarnya Konversab itu kan penting sekali ya Mas Wahyu ya. Penting sekali dalam rangka di situ kan tidak hanya memilih ketua sebenarnya kan ya. Betul. Ada beberapa pleno namanya itu. Iya, sidang-sidang pleno. Sidang pleno, kemudian ada komisi program kerja, rekomendasi gitu kan. Rekomendasi, betul. Kalau dipotret atau kita ambil poin-poin pentingnya, kira-kira apa sih rekomendasi atau pesan yang diinginkan oleh Konversab terhadap kepemimpinan Mas Wahyu hari ini ke depan? Iya. Untuk rekomendasi yang muncul di Konversab kemarin pasca saya mencalonkan waktu itu, memang di beberapa usulan-usulan itu terkait kaderisasi, itu masalah pokok, Kang. Karena masih banyak yang perlu kita evaluasi kembali. Padahal itu kan Makesta, kemudian setingkat lagi apa? Lakmut. Kayak periode Kang Isep sudah banyak. Sudah masih banget, tapi ya secara kemudian konsep, skema yang sehingga kemudian itu yang perlu kita benahi. Disempurnakan gitu ya. Kita sempurnakan lah agar lebih baik lagi. Kemudian terkait di PK atau pimpinan komisariat, ya problematika yang muncul itu terkait perawatan dan yang lain. Komisariat itu berarti basisnya sekolah kan? Basisnya sekolah. Oh iya. Itu yang kemudian juga menjadi ya problem juga untuk kemudian kita bisa ayomi, kita bisa bina dan kita arahkan mereka ke hal. Kalau PAC sih sudah sudah bagus ya. PAC sih kita kira sudah banyak dan masif dalam melaksanakan kegiatan. Kalau di persentase sudah bagus lah ya. Berarti tinggal komisariat yang akan menjadi PR ke depan dimasifkan lagi gitu. Oke. Kalau Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan halnya IPNU, hanya saja di IPPNU ada rekomendasi perihal pemberdayaan perempuan, di mana bagaimana sih IPPNU itu bisa di ruang-ruang perempuan atau di ruang-ruang publik juga, ya IPPNU itu harus bisa berperan kayak gitu tuh. Kayak permasalahan-permasalahan dari dulu kayak nggak pede tampil di depan kayak gitu tuh. Jadi harus ada program-program yang memunculkan atau adanya pemberdayaan perempuan, perihal pemberdayaan. jadi peningkatan personality pengurus dan kader untuk bisa tampil tidak hanya personalitas secara kepercayaan diri, tapi juga skill gitu ya mungkin. Iya, betul. Ngapain kita berperan kalau tidak punya skill gitu kan? Iya kan? Iya. Nah itu nanti akan menjadi telah menjadi rekomendasi dari Konversab. Oke, berikutnya sebenarnya kita agak banyak yang perlu dibahas nih. Kita cari poin-poinnya saja. Jadi yang menarik itu setelah Konversab, nah Mas Wahyu ini sudah punya tagline visi kepemimpinan Mas Wahyu ke depan gitu. Iya. Apa itu? Tagline kita itu Agile Resilience. Apa itu? Agile Resilience itu gesit dan tangguh. Bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi gesit dan tangguh. Apa filosofinya ya? Ya filosofinya kita supaya bisa lebih mengedepankan trust terkait kepercayaan, kemudian juga terkait membangun kolaborasi, kerjasama dan lebih berinteraksi lagi. Jadi lebih gesit lagi gitu kan ya? Iya. Karena periode kepengurusan IPNU kan pendek gitu. Pendek betul. Setahun 2 tahun gitu ya? 2 tahun untuk pimpinan Sabang. Kayak perlu program-program yang memang cepat dan Prioritas iya kan? Prioritas itu perlu kan? untuk prioritas program per hari ini itu terkait digitalisasi. Nanti dulu, simpan dulu programnya kita ada khusus nanti kita bahas gitu. Siap. Maksudnya adalah berarti nanti kalau waktunya pendek kan 2 tahun. 2 tahun berarti
yang dibutuhkan adalah skill untuk menentukan skala prioritas, iya kan? Iya, iya. Ini banyak sekali nih aspirasi program kan, Betul. atau rekomendasi Kompersab itu banyak sekali saya yakin kan. Iya, betul. Cuma selama 2 tahun ini kan dibutuhkan skill dari seorang ketua untuk memilah mana yang didahulukan, mana yang nanti saja, iya prioritas tadi. Jadi kalau IPPNU ada visi besarnya yang akan menjadi branding dari IPNU periode ini. Iya, tagline-nya itu superior ye union, itu dari bahasa Spanyol yang artinya itu unggul dan kebersamaan, di mana kita bisa unggul dalam sumber dayanya, tata kelola organisasinya, terus kenapa kita harus bersama ya untuk menciptakan apa ya? Kalau kita bersama kan pasti outputnya akan jauh lebih besar kayak gitu. Jadi setiap kader IPPNU itu punya keunggulan. Iya. Tapi kalau keunggulan hanya berangkat orang per orang itu tidak kuat gitu kan. Iya. Jadi luar biasa kalau keunggulan menjadi satu gitu kan, bisa mengalahkan mengalahkan dunia. Tapi gaya pisan bahasa Spanyol. Iya, Spanyol. Jadi mau kalah orang itu kan. Jadi mudah-mudahan visi besar adik-adik kita ini bisa diejawantahkan dalam program-program yang nyata di periode mereka. Mas Wahyu juga ini kayaknya benar-benar sesuai dengan visinya, itu gesit gitu. Jadi belum dilantik sudah banyak sekali beberapa agenda yang menurut saya ini substantif, terutama menyiapkan Renstra. Iya, betul. Kita kemarin sempat melaksanakan Renstra. Baru minggu yang lalu tanggal 9 kita melaksanakan Renstra, rencana kerja. Renstra itu rencana strategis kerja kita Rencana strategis terkait untuk memunculkan program kerja yang berkualitas nantinya, berbasis analisa terlebih dahulu. Jadi apa yang dilakukan kemarin di Renstra? Di Renstra itu kemarin kita bahas bersama dengan total kepengurusan dan pimpinan anak cabang, tapi sebelumnya juga sempat ada pembekalan dari para stakeholder, demisioner dan pembina, ya, evaluasi dan yang lainnya lah, sehingga kemudian kita diskusi bareng ya dalam kajian diskusi Renstra itu bersama pimpinan anak cabang dan pengurus pimpinan cabang. Jadi pimpinan cabang menyampaikan analisa terbaru mereka sesuai dengan data dan juga fakta yang mereka dapatkan. Iya. Kemudian diafirmasi dan juga ditanggapi, serap tanggap oleh pimpinan anak cabang. Sehingga kemudian analisa itu matang, dan harapan kita sih memang sekarang juga sedang digarap dan sedang dilaksanakan, muncul blueprint terkait hasil dari Renstra itu, analisis itu. Oh, ini kalau saya tidak salah, ini kalau salah luruskan berarti visi besar sudah ada. Betul. Kemudian dikonsep, didesain dalam Renstra. Diterjemahkan. Iya, diterjemahkan ke poin-poin besarnya gitu kan ya? Betul, gitu ya. betul. Nanti setelah itu ada penjabaran lagi kan? Penjabaran lagi. Dalam apa biasanya setelah pelantikan gitu ya? Iya, ada apa? Raker. Ada raker gitu ya. Betul. Jadi luar biasa ini. Ini manajemen organisasi yang saya yakin belum banyak dilakukan atau beberapa organisasi mengabaikan ini. Padahal Renstra itu penting sekali. Betul. Ya tadi merumuskan, Anda punya visi apa? Ini visi saya. Bagaimana menjabarkan poin-poin besarnya itu kan dijabarkan. Iya, betul. Jadi nanti tidak lari dari konsep itu kan. Itu. Kemudian dalam teknisnya mengundang senior-senior yang Dewan punya pengalaman gitu ya. Stakeholder berarti dari pihak eksternal gitu ya. Iya. Kemudian juga pimpinan anak cabang. Dalam artian untuk serap tanggapan, karena perlu juga kita ya menerima aspirasi yang mungkin belum kita ketahui secara betul, secara fakta dan data yang kita dapatkan. Jadi di Renstra sudah didapatkan semua gitu ya. Iya, secara konsepsional besar keseluruhan item dari gagasan dan landasan itu. Oke, kalau IPPNU untuk menuju implementasi dari gagasan atau visi apa yang akan dilakukan atau barangkali telah dilakukan ya? Kalau di IPPNU untuk
kalau IPNU kan Renstra ya. Kalau di IPPNU itu ada yang namanya orientasi, sama bentuknya pembekalan, terus rencana strategi. Hanya saja IPPNU itu belum diadakan, akan diadakannya itu tanggal 29 bulan Juli 2023. Di akhir bulan ini ya? Iya, itu. Jadi tapi berarti sudah disiapkan ya konsepnya seperti apa gitu kan nanti, formula kegiatan seperti apa? Jangan sampai sama nih. Iya maksudnya iya tadi IPPN harus begitu. Kalau ini pakai bahasa Inggris visi besarnya, ini bahasa Spanyol. Gitu dong. Harus beda lah biar nggak ngekor gitu. Meskipun ya kalau naik motor bonceng tetap gitu. Enggak, kita masing-masing. Iya. Kita. Oke, berarti berikutnya Kang Wahyu, kapan pelantikan? Pelantikan itu rencana kita juga udah ngobrol ya bareng dengan IPPNU di tanggal 26 apa 29? 26 ya bulan ini Agustus sekarang. Ya karena tadinya awal tanggal 12 hanya bergeser karena ada raker dan konbes PP IPNU, jadi kita agak munduran lah untuk kemudian bisa. Harusnya jangan lama-lama Kang, 2 tahun ini harusnya tuh. Iya. Berarti itu kalau Agustus berarti 2 bulan, 3 bulan ya, 3 bulan dari itu kan dari kita Kompercap. terpilih Kompercap. Ya awalnya tadinya mau di bulan Juli tanggal 30, kemudian karena ada trouble lagi pindah tanggal 12, trouble lagi sampai pindah tanggal 26. Tapi ini dipastikan final. Karena memang saya juga nggak mau terlalu lama dan ya sudah siap untuk bekerja lah. Gatel ini pengurus-pengurusnya juga. Pengen dilantik, tapi jangan minta dilantiknya aja gitu kan. Iya. Jadi harus semangat untuk menjalankan programnya. Nah rencananya kan habis pelantikan langsung raker atau ada waktu? Langsung sih kalau IPNU sih langsung raker. Hari itu juga karena blueprint Renstra-nya kita udah jauh hari udah punya dan mereka juga diwajibkan selama 14 kali 24 jam untuk membuat program kerja ke depan. Untuk menyiapkan. Jadi di pelantikan itu sudah bawa program kerja yang nanti per bidang ya. Per bidang dan departemen. Oh, berarti struktur sudah ada gitu ya. Sudah lengkap semua. Sudah lengkap semua, udah selesai ya. Kemarin kita Renstra itu karena secara struktur udah selesai. Jadi kita sudah fokus mau untuk terus bekerja. Oh, jadi yang ikut Renstra ya, pengurus itu ya. Pengurus itu. Biar mereka tahu gitu gambarannya, oh seperti ini nanti gitu kan. Maka dia harus menyiapkan programnya gitu. Betul. Nah, IPPNU jadi kan bareng nih. Jadi ini apa namanya? Kalau bareng berarti kan lebih enak koordinasinya ya untuk pelantikan, karena pelantikan kan butuh banyak butuh banyak sumber daya gitu kan. Nah sejauh ini apa yang sudah dipersiapkan untuk menuju pelantikan itu? Sebenarnya kalau di IPPNU itu sebelum pelantikan ada event juga namanya Duta Pelajar Kabupaten Cirebon. Iya, itu untuk apa ya? Kita melihat skill-skill dari rekanita yang ada di Kabupaten Cirebon, terus perihal bagaimana mereka berproses di IPPNU Kabupaten Cirebon. Jadi nanti ada event Duta Pelajar Kabupaten Cirebon buat kalian yang nanti ada flyer dari PC IPPNU Kabupaten Cirebon. Oke. Oh iya. Cuma pertanyaan saya ini kok belum pelantikan sudah bikin event itu? Luar biasa sekali. Karena nanti harus sebelum itu. Karena nanti bisa di follow up terus tuh. Kalau misalnya di pertengahan kan ini di follow upnya di mana nih, di mana. Jadi kalau misalnya dari awal bisa Duta Pelajar Kabupaten Cirebon itu bisa menjadi model juga tuh untuk di PC IPPNU Kabupaten Cirebon, membantu sosialisasi juga. Terus ya ini nih ada PPNU yang memiliki skill, terus mereka berani gitu tuh untuk Iya. Nah kalau boleh tahu ditambahin apa dibocorin kira-kira, ini kayaknya penasaran ini kok ada duta pelajar gitu. Iya. Nanti seperti apa gitu kira-kira gambarannya itu, kegiatannya itu?
nanti di Duta Pelajar Kabupaten Cirebon itu nanti ada pembekalan terlebih dahulu, terus baru nanti ada uji di skill juga. Oh, nah itu berarti pendaftaran. Iya, Pendaftaran. Perwakilan tiap kecamatan atau bebas secara terbuka atau utusan kecamatan? Perwakilan PAC dan PK. Oh, sekolah dan PAC. Iya. Ada semacam kompetisi untuk juara gitu, ada nggak? Ada. Ada. Berarti sebelum pelantikan sudah ada juara atau nanti berlanjut? Pas dipelantikan nanti info. Ada. Iya. Berarti semacam semacam IPPNU Got Talent gitu ya? Kalau Got Talent kan lebih ke bakat, ini kayak kalau di Indonesia kayak Miss Indonesia kayak gitu tuh. Iya, tapi di PPNU kapan sih? Kalau Miss ini nanti berlomba cantik ya, kecantikan, berlomba itu kan. Iya, ada bakat paling juga. iya. Terus impact untuk Indonesia juga kan. Iya, kecakapan personal gitu ya, diuji gitu ya. Iya. Berarti skillnya nggak ada gitu? Ada. Nanti ada. Jangan sampai skillnya nggak ada. Ada nanti ada diuji bakat juga, kayak pertunjukan di bakat gitu juga. Oh, nanti sebagai jadi duta IPPNU. Iya. Oh, setelah jadi duta nanti dia akan kemana-mana gitu kan? Iya. Sebagai apa namanya? Icon. Iya, ikonnya IPPNU gitu. Iya. Iya. Gawat sekali. Jadi mudah-mudahan sukses lah ya kegiatannya ya. Jadi menghasilkan jangan hanya cantik, Mbak. Iya. Jadi kira-kira bertemu dengan kader seusia itu ya unggul gitu kan dalam segala hal gitu, Mbak. Jangan sampai kalah, Mbak. Iya. Mas Wahyu, tadi sebenarnya sudah disampaikan beberapa hal. Kalau kita inventarisir nih, 5 masalah besar, atau bukan masalah besar lah, masalah utama yang ada hari ini, atau kalau masalah sih itu apa negatif ya. Ya 3 hal yang selama ini belum terjamah gitu, dan itu prioritas menurut Kang Wahyu apa saja? Kalau 5 kita sebutkan misalnya. Yang pertama itu terkait pendidikan, Kang. Pendidikan. Ini kita mencoba ya minimal kita mencadarkan para anggota maupun kader IPNU bahwa dalam yang pendidikan itu sangat penting, dan kita coba juga akan menjembatani semaksimal mungkin dan sebisa mungkin terkait untuk mendistribusikan mereka ke ranah-ranah pendidikan Yang lebih tinggi gitu ya. yang lebih tinggi, karena saya khawatir juga kalau kemudian minat khawatir kalau kemudian sampai ada minat untuk kader IPNU ataupun anggota IPNU yang kemudian untuk meneruskan pendidikan itu udahlah hilang. Itu kan menjadi kekhawatiran besar, karena hal itu menjadi pokok juga. Ya, kita coba akan menjembatani dan mengarahkan mereka ke hal itu. Jangan sampai juga nih aktivitas IPNU yang rajin, kuliah malah beladeng. Ya, minimal masih ada rasa untuk meneruskan pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi. 2, Mas. Kemudian yang kedua terkait proporsional distribusi. Distribusi semacam apa ya? Jadi kita mungkin kader IPNU sering banyak mengadakan pelatihan, membekali kader-kader dan anggotanya dengan skill-skill. Tapi kemudian agar dapat mengarahkan mereka ke hal yang lebih sukses, agar organisasi lebih dirasa manfaatnya, ya ini kita juga kurang terlalu. Terutama skill profesional gitu ya, yang siap pakai di dunia kerja lah misalnya. Betul, semisal di dunia kerja ataupun kemudian di masyarakat secara langsung. Itu harus tuh, Mas. Harus dalam artian begini, itu harus dilembagakan. Jadi gini, misalnya kita inventarisir kader-kader NU dengan kemampuannya, kita klasifikasi gitu kan, kita spesifikasi, kita ranking gitu kan, kemudian kita distribusikan. Itu penting gitu, Mas. Iya. Terutama misalnya kalau bisa, ini juga saya berharap usulan di NU juga nih. Jadi kalau ada misalnya seleksi dalam lembaga-lembaga tertentu gitu, lembaga profesional itu, rekomendasinya tidak diberikan kepada orang yang tidak punya kiprah apapun. Untuk Iya, karena artinya iya gitu. Menurut saya kalau ada rekomendasi gitu, misalnya barangkali rekomendasi di komisi apa gitu, ya harusnya tadi minta ke IPNU yang by absen gitu, ini aktif enggak pengurusnya gitu, secara ranking gitu. Menurut saya itu penting gitu. Dan kalau atas nama organisasi, akhirnya ya itu distribusinya ke organisasi, juga tidak milih-milih gitu kan. Jangan sampai nanti misalnya
bukan kelompok saya kemudian tidak diprioritaskan. Nah itu kan, saya setuju kan. Itu butuh parameter kan. Distribusi sih. Iya, Jadi betul, kita betul. coba penjaringan, kemudian juga coba menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang mungkin bisa mengarahkan mereka ke lini-lini tersebut sesuai dengan profesional dia. Iya itu harus kan, harus dikonsep sematang mungkin kan. Biar jelas itu, biar dirasakan. Jadi ketika didistribusikan, jangan sampai ada, loh saya kan nggak melalui IPNU, tapi melalui senior IPNU itu kan. Lah padahal itu IPNU. Kalau tidak ada akses IPNU, kan nggak mungkin. Sulit juga, iya. Itu yang kemudian perlu kita sadari bersama sih terkait pentingnya mendistribusikan, karena akan manfaatnya mereka akan merasakan bahwa oh kita betul-betul diarahkan dan menerima manfaat dari berorganisasi. Tiga, Kemudian yang ketiga terkait literasi. literasi. Ya karena ini literasi kan terkait peraturan organisasi, terkait akses informasi, terkait ya banyak hal sih terkait. Jadi saya memaknai literasi itu bukan hanya kemudian membaca dan memahami menulis, sesuatu ya. dan tapi juga ya mendapat informasi juga itu bagian dari Informasi yang literasi. benar gitu kan. Iya, dan terkait ya informasi yang kemudian katakanlah benar baik atau salah dan yang lainnya. Kemudian juga terkait informasi akses kesempatan. Jadi saya harap sih kemudian bisa setiap kader maupun anggota dan kita semuanya bisa mendapat kesempatan yang sama. Dan itu harus berbasis literasi terlebih dahulu. Empat, Lah yang keempat itu terkait kemarin waktu Rensra itu satunya yang prioritas itu apa tuh kira-kira? satu pendidikan, dua yang Tiga tiga literasi, keempat. aduh saya lupa dulu, saya lupa nanti. Yang lain barangkali apa gitu? Empat, memang permasalahan yang kemarin muncul dan kita bahas bersama melalui gagasan visi saya itu empat itu Kang, yang kemudian kita sampaikan dan harapan saya menjadi skala prioritas di teman-teman. Maka kemudian ya 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Jadi sebenarnya Rensra itu Kang, awalnya saya bertujuan adanya Rensra itu harapan saya sih dari IPNU ke titik nol sampai IPNU ke titik akhir. Iya. Dalam jangka waktu berapa tahun semisal itu bisa terlaksana sehingga kemudian ketuanya siapapun entah itu setelah saya ataupun setelahnya lagi itu punya prospek yang memang mau menuju sampai akhir Oh iya, jadi jangka panjang dan keberlanjutan. dan keberlanjutan. Sustainable memang, gitu ya. Betul Kang. Ini memang kendalanya biasanya setiap ganti periodisasi, ganti ide lagi, ganti garapan lagi, sehingga kemudian itu tidak sustainable menurut saya. Jadi awalnya menyusun Rensra itu harapan saya, misalkan dalam jangka 25 tahun IPNU dari titik nol ini mau ke titik 100 ini Nah, tergambarkan akan seperti apa selama 20 tahun semisal. Dan siapapun ketuanya yang ganti, kita punya PR besar untuk menghadapi itu. Awalnya tujuannya seperti itu, tapi memang karena ya bukan mungkin tradisi atau apa ya, yang sehingga kemudian kita juga belum berani menentang asumsi itu. Ya sebenarnya itu bisa juga nanti diapresiasi atau strategi misalnya fungsi apa nih semacam dewan apa tuh ada nggak di atas dewan pembina gitu, dewan apa? Ya ada dewan pembina. Jadi itu yang akan mengawal gitu ketika Penasihat. pergantian apapun yang siapa ketua atau pengurus inti masuk ke dalam dewan itu tetap pengawal itu harus bisa juga. Iya Iya sih. kan? Ya makanya hasil blueprint itu keinginan besar saya sih bisa kemudian menjadi apa? tinjauan ulang baik tentang periode selanjutnya pun kita yang nanti bisa meneruskan seperti itu. Nurul Agnia. Kalau IPPNU kira-kira kalau kita potret kelemahan-kelemahan IPPNU sejauh ini ya, terutama hanya saat inilah satu periode ke belakang yang apa namanya yang belum dilakukan dan mungkin menjadi rekomendasi dari Kompersab itu kalau kita mau sebutkan 3 saja atau barangkali mau 5 nggak apa-apa. Apa kira-kira yang menjadi prioritas IPPNU? IPPNU sendiri karena ada peremajaan, berarti kita akan fokus di pengkaderan, dimana kan yang tadinya itu maksimal 24 sekarang itu di 22.
Nah, jadi itu kita aturannya begitu ya. iya, jadi kita harus membuat formula-formula baru untuk di pengkaderan. Yang kemudian yang kedua itu kolaborasi, di mana kami dari PCI PPNU Kabupaten Cirebon akan apa ya menjadi contoh lah ya, contoh bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan baik, contohnya dengan IPNU ataupun dengan Bandung NU lain ataupun dengan organisasi-organisasi yang lain, karena jelas kolaborasi itu sangat penting. Strategis itu. Iya. Jadi baik internal NU atau eksternal. Iya. Biasanya dengan kolaborasi itu tercipta banyak program gitu. Iya. Jadi jangan tertutup gitu. Iya. Kalau IPNU itu kan, apalagi IPNU kan, tidak memiliki sumber daya apa namanya, dana gitu ya. Non-profit. Oh iya, non profit gitu kan, tidak punya badan khusus yang melahirkan pundi-pundi rupiah, maka salah satu cara strateginya adalah kolaborasi. Itu sudah tepat, Mbak. Yang ketiga, Mbak. Ini karena biasanya perempuan-perempuan itu suka dengan apa ya, ekonomi atau Yang megang duit lah Iya. istilahnya, perempuan itu. Iya. Calon pemegang duit Iya, suaminya gitu. iya. PC PPNU Kabupaten Cirebon akan melakukan apa ya? Kegiatan-kegiatan Yang- kewirausahaan. Iya, kewirausahaan kreatif kayak gitu. Kreatif, kemudian hari ini basisnya adalah online, Online, iya. marketplace gitu Iya. gitu ya. Atau afiliator kayak gitu. Jadi akan ke sana di antaranya Iya, gitu ya. Iya, bagus itu biar perempuan mandiri. Iya. Jadi kalau mandiri itu kalau punya suami itu nggak disepelekan sama suami. Iya. Jadi itu tiga itu yang prioritas Iya. IPPNU ke depannya. Iya. Ayo pemirsa, terakhir pertanyaan terakhir kepada Mas Wahyu Bisono dan Mbak Nurul Agnia. Jadi kalau tadi kita pembahasannya seputar internal atau internalisasi organisasi, nah sekarang ke depan Mas Wahyu. IPPNU kalau kita melihat kondisi hari ini gitu, apa namanya, kira-kira ruang-ruang mana saja yang sejauh ini belum dimasuki oleh IPNU, perannya masih minim gitu. Kemudian juga nanti bisa dilanjut dengan kira-kira mau mengambil peran apa dalam pesta demokrasi ini. Ini kan tahun politik ini. Betul. Jadi ke depan dalam 2023, 2024, 2 tahun kepengurusan Mas Wahyu ini pas sekali dengan momentum politik. Kira-kira apa yang akan dilakukan di eksternal, di pihak eksternal gitu ya? Ya sebenarnya kalau kita bicara IPNU sendiri kan itu kan tidak lepas dengan, kalau kita sebut biasanya 3P, pemberdayaan, pencegahan, kemudian pendampingan. Upaya-upaya advokasi, pendampingan itu upaya-upaya advokasi dan yang lainnya. Karena beberapa kesempatan kita tuh sempat diminta untuk mengadvokasi atau pendampingan, kayak contoh kemarin ada dari pabrik dan yang lainnya lah, diminta masyarakat. Dan karena kita mungkin dianggap sebagai kaum pelajar yang mengerti terkait hukum dan yang lain itu. Kemudian yang kedua terkait pencegahan, pencegahan di mana ya minimal kita IPNU bisa memberikan nilai-nilai edukatif. Kemudian yang ketiga terkait pemberdayaan, karena kita sudah ada sumber daya, sudah ada bagaimana kemudian diarahkan dan dapat menduduki lini-lini strategis. Adapun kemudian terkait di momentum pemilu, momentum pemilu atau politik yang memang akan kita ramaikan bersama-sama ya. Per hari ini IPNU memang memposisikan diri dan tidak boleh kemudian untuk ikut terlibat secara langsung ya dalam politik praktis. Hanya bagaimana kemudian IPNU menjadi sebagai partisipatif dalam setiap momentum-momentum kegiatan pemilu. Contoh kayak kemarin ada terkait Panwascam, PPK, PPS dan yang lainnya. Kita juga menyiapkan sumber daya sehingga kemudian kader-kader IPNU ya bisa terdistribusi di situ. Jadi langsung sebagai penyelenggaranya gitu. Ya, ada sebagai penyelenggara. Ya, mungkin kalau kemudian ada kader IPNU yang mungkin memiliki visi yang lebih besar sehingga kemudian memberanikan diri untuk berikhtiar misalnya Jadi calon. iya menjadi calon atau yang lain itu juga
perlu kita apresiasi sih, perlu kita apresiasi karena ya kita juga tidak bisa merubah kalau kita juga tidak melakukan aksi secara langsung. Mungkin juga pendidikan politik ke pemilih juga penting ya. Hari ini kan yang menarik ini sebenarnya strategis bagi IPNU dan IPPNU ya. Kan bonus demografi hari ini usia pemilih itu ya usia teman-teman ini. Iya, basis pemilih pemula kita tuh betul-betul kalau secara data basis pemilih pemula dengan ya kita betul-betul punya di sekolah, kemudian di pimpinan anak cabang, di ranting, ya beberapa kesempatan kita sudah sering mengadakan. Kayak kemarin waktu terakhir itu yang di PCNU di sini. Kemudian juga secara turunannya, dalam artian secara kegiatan kolektif itu belum kita laksanakan sih. Dalam artian cabang menginstruksikan kemudian turun sampai lainnya belum kita sampaikan. Nah kalau saya boleh usul ini kan, Siap. ini yang perlu dilakukan adalah gerakan-gerakan untuk menetralisir atau membendung politik identitas, kebencian, politik ya sara gitu kan, dalam ruang-ruang politik. Menurut saya penting sekali. Jadi misalnya nanti kita bisa ciptakan salah satu kegiatan gitu, kampanye tagar misalnya nih tagarnya adalah gerakan tagar misalnya apa ya, politik kebencian kampungan misalnya gitu. Iya. Jadi itu penting itu kan. Hari ini banyak sekali persoalan yang kemudian bisa dibentuk dengan gerakan-gerakan seperti itu, Pak. Siap. Jadi hari ini kita perlu kampanye itu. Kalau kampanye kita turun langsung ke daerah-daerah sepertinya butuh energi. Nah hari ini tuh orang sudah semua bawa HP, medsos semua gitu. Iya. Ya, Akses informasi betul-betul. Gitu. Kira setuju nggak kalau bikin kayak gitu? Ya sangat setuju Kang. Ya itu kan mungkin bagian dari ya memberikan nilai-nilai edukatif, positif yang baik dalam momentum politik. Jadi itu kan bisa menggiring kalau kita main di media sosial, berarti algoritmanya. Iya, jadi dengan sendirinya akan semua kalau banyak yang mengikuti, maka otomatis tuh akan menjadi gerakan massal dari lokal menjadi nasional gitu kan ya. Itu dari IPNU. Nah kalau IPPNU ini bagaimana kira-kira peran-peran yang akan diambil di luar ruangan internal Nahdlatul Ulama, terutama menghadapi tahun politik, tahun pemilu ini. Untuk yang pertama itu kalau misalnya di tahun perpolitikan kemungkinan PC IPPNU akan memanfaatkan digitalisasi perihal kayak stop golput ataupun tidak boleh kampanye identitas, politik identitas ataupun misalnya black campaign gitu tuh nggak kayak gitu-gitu tuh untuk edukasinya lebih ke digital karena kan digital lebih mudah diakses ya kan. Terus untuk di kedepannya itu PC PPNU bukan di politik ya di ruang lain gitu. Iya. Kemungkinan kita bakalan lebih turun ke bawah ke pemberdayaan perempuan gitu ya, yang di masyarakat itu masih banyak sekali perempuan-perempuan yang saya pikir butuh edukasi gitu ya. Hak-hak perempuan gitu kan, perempuan yang termarginalisasi dan banyak sekali gitu. Jadi nanti mungkin akan untuk ke sana ya. Tentunya dengan elemen perempuan lainnya di NU gitu. Oke kan, closing ceremony kayak acara saja. closing statement Kang untuk terutama untuk ini keluarga besar IPNU Kabupaten Cirebon. Closing statement saya untuk kader-kader dan juga para anggota-anggota IPNU bahwa jika kalian ikut organisasi IPNU kemudian tidak memiliki perubahan dalam pengembangan diri, maka koreksilah kalian dalam berorganisasi karena itu mungkin ada kesalahan proses yang kalian niat mungkin juga. Mungkin tidak. Kalau tidak bisa mengembangkan diri dalam organisasi ya menjadi pertanyaan besar. Kenapa kemudian hal itu bisa terjadi? Padahal kita diharuskan untuk bisa dapat mengembangkan diri, mengeksplor diri dan juga lebih baik lagi di organisasi IPNU secara khususnya. Itu ancaman halus dari ketua IPNU itu sesuai dengan visinya itu gesit itu. Kalau nggak gesit awas itu. Mbak, untuk
Penutup, Pak. Menjadi seorang perempuan adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah SWT. Untuk kita selaku perempuan, jangan pernah takut menjadi seorang pemimpin, jangan pernah takut untuk di media, di ruang-ruang yang lain, karena tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan untuk berproses dan Berperan di luar publik. iya nih, berperan di ruang publik. Mungkin itu. Oke, sangat bagus pemirsa. Demikian acara NU Corner hari ini bersama dua narasumber anak muda yang hebat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke semua keluarga besar Nahdlatul Ulama khususnya dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih Mas Wahyu, terima kasih Mbak Nurul Agnia. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.